Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Bareng. Anak-anak, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ridhonya lah, dengan izinnya lah kita semuanya bisa melaksanakan acara MPLS, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat. Tentunya sehat ya anak-anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita semuanya berharap dengan sangat anak-anak semuanya bisa menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan harapan anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan COVID-19 di antaranya anak-anak harus selalu memakai masker. Anak-anak harus bisa menjaga jarak. Anak-anak harus sering cuci tangan. Kalau bisa, anak-anak setiap hari bawa hand sanitizer ya anak-anak. Bisa diletakkan di tas, bisa diletakkan di saku, bisa diletakkan di dompet. Yang mana semata-mata kita menjaga jangan sampai menularkan atau tertular virus COVID-19. Mudah-mudahan virus COVID-19 ini anak-anak segera stop dan oleh Allah diangkat dan dihilangkan dari muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Tentunya kita nanti bisa hidup dengan normal seperti sedia kala dalam keadaan sehat lahiriahnya dan sehat batiniahnya. Gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, di sini saya Bu Masruro akan menyampaikan materi tata krama. Sebelum materi tata krama ini kita mulai, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam melaksanakan materi ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang beragama Islam, mari kita berdoa dengan bacaan basmalah. Yang beragama lain, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Marilah berdoa anak-anak dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, marilah kita mulai materi tata krama. Mohon didengarkan dan disimak dengan baik-baik, diikuti dari awal sampai akhir ya anak-anak ya. Tata krama. Apa yang kalian ketahui tentang tata krama anak-anak? Tata krama berasal dari bahasa Yunani yaitu tata dan krama. Tata adalah aturan, kaidah, adat, norma, dan susunan. Krama adalah ragam hormat atau macam-macam hormat. Jadi yang dimaksud dengan tata krama adalah aturan, norma, atau adat kebiasaan mengenai hormat dan menghormati yang lazim disebut sopan santun atau etiket, atau bisa juga disebut etika. Kebiasaan atau aturan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Sekarang manfaatnya tata krama dalam kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Membuat seseorang itu bisa disegani, dihormati, disenangi oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan kemudahan di dalam hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Yang keempat, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan di antara teman atau di mana saja kita berada. Dasar-dasar etiket atau etika adalah 1. Sopan santun. Yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, menepati waktu dan janji. Yang kelima, memiliki rasa toleransi. Yang keenam, dapat menguasai diri. Yang ketujuh, berusaha untuk memahami orang lain.
Susunan etika di dalam berorganisasi yang perlu diperhatikan diantaranya adalah etika berbicara. Jadi etika berbicara itu ada aturannya anak-anak. Di antaranya etika berpenampilan, etika berorganisasi, etika bertingkah laku. Etika berbicara, bagaimana sih caranya etika berbicara itu? Di antaranya adalah ketika kita berbicara seperlunya saja atau tidak memonopoli pembicaraan. Berikutnya, jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan juga jangan mengatakan kata-kata yang tidak lazim. Kemudian, hendaklah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ada. Yang terakhir, jangan menyindir, jangan berlagak sombong dan merendahkan orang lain. Berikutnya, hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Apapun itu wujud pertolongan dan pemberiannya. Kemudian, sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Berikutnya, tidak dengan menggunakan nada yang tinggi atau emosi pada saat berbicara atau berpendapat. Berikutnya, jangan menyela pembicaraan. Dan jangan omdo. Apa sih nak omdo? Omong doang. Kemudian etikat dalam berpenampilan. 1. Hendaklah kita selalu berpenampilan rapi dengan berpakaian yang pantas dan sopan. Kedua, kebersihan pakaian harus diperhatikan. Ketiga, memakai pakaian sesuai dengan waktu dan tempatnya. Keempat, jangan memakai sandal. Anak putri jangan memakai pakaian yang you can see dalam acara resmi dan di lingkungan dinas yang resmi. Contohnya, ketika kita berada di sekolah, kantor pemerintahan, kepolisian, lingkungan pendidikan, tempat ibadah, benar-benar kita harus menjaga kesopanan kita di dalam berpenampilan itu. Apalagi ketika kita menghadap kepada Allah. Berikutnya, jangan menggunakan make up yang berlebihan. Dan yang terakhir, jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Sekarang, etikat bertingkah laku. Bagaimanakah etikat bertingkah laku dalam kehidupan keseharian itu? Yang pertama, bertingkah laku yang sopan dan santun tidak berlebihan. 2. Apabila sedang di acara formal atau dalam pembicaraan serius, hendaklah bertingkah laku yang baik. Ketiga, tidak merugikan orang lain. Keempat, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah etika bertingkah laku, yaitu terbuka untuk bergaul dengan semua teman, tidak membeda-bedakan, tetapi tetap bisa menjaga diri dan menjaga perasaan orang lain, serta harus memegang prinsip masing-masing. Berikutnya, hendaklah saling membantu dan juga menyapa teman jika bertemu. Sekarang tata krama diterapkan di mana sajakah? Yaitu 1. Diterapkan di rumah, diterapkan di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan pendidikan. Ketika tata krama itu diterapkan di rumah, 1. Kepada siapakah kita bertata krama itu? Kepada atau dengan orang tua. Yang kedua, dengan saudara. Yang ketiga, dengan anggota keluarga yang lainnya.
Kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan tempat tinggal kita dan di tempat umum. Di tempat umum itu bisa kita di mana saja kita berada, itu namanya di tempat umum. Kemudian di lingkungan pendidikan, yaitu kepada kepala sekolah, kepada guru, karyawan, dosen, pembina, kakak kelas, dan teman sebaya, serta juga adik kelas kita. Yaitu bersikap sopan dan menyapa dengan hormat, mengucapkan terima kasih bila ditolong, tidak mengejek, menyindir, mengolok, tidak bicara ketus, omong kotor, kasar, tidak boleh memegang kepalanya temannya, belum saatnya berpacaran. Ingat, masih belum boleh pacaran dulu ya nak, belajar dulu yang fokus. Cari teman sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, karena banyak teman juga banyak saudara. Tetapi harus pandai menentukan sikap. Teman yang baik, teman yang benar-benar harus kita ikuti jejaknya dan langkahnya. Terima kasih anak-anak, disitulah barangkali materi tata krama yang bisa kami sampaikan. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa yang namanya tata krama itu harus senantiasa kita laksanakan dan sepanjang masa, bisa sekarang, bisa besok, bisa yang akan datang. Dan semakin kita bisa menjaga tata krama dengan semua lingkungan yang ada di sekitar kita atau di mana saja kita berada, insya Allah kita akan bisa diterima oleh semua masyarakat, baik kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Dan yang harus kita ingat, kita juga akan semakin menambah banyak saudara. Demikian anak-anak materi yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan saya selalu berdoa semoga anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Sekian dulu anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.